Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pejan dari SDN 04 Terlihat. Kali ini saya akan membawakan cerita. Cerita ini berasal dari daerah Kalimantan. Dan cerita ini berjudul Legenda Batu Menangis. Cerita ini saya ambil dari buku yang berjudul Dongeng 3D Nusantara yang ditulis oleh Lilis Gul. Alkisah di sebuah bukit yang jauh dari kota di daerah Kalimantan. Hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis itu sangat cantik jelita. Namun sayang, dia memiliki perilaku yang amat buruk, malas, dan tidak mau mengerjakan pekerjaan di rumah. Kerjanya hanya bersolek sekali. Setiap kali ia meminta kepada ibunya, harus dipenuhi tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari ibunya harus membantu pulang untuk mencari sesuap nasi. Suatu hari seperti biasa, Dani mengurung dirinya di dalam kamar. Dia tidak mau sinar matahari merusak kulitnya. Kemudian ia memanggil ibunya dengan nada keras sekali. Ibu, sudah aku bilang berkali-kali, kalau aku bangun, ibu sudah merapikan tempat tidurku dan menyiapkan air hangat buatku. Sang ibu datang tergesa-gesa menghampiri Darmi dan berkata kepadanya, "Kamu sudah besar, nak. Kamu bisa mengerjakannya sendiri." Ibu kan tahu kalau aku lagi sibuk. Sang ibu hanya bisa mengelus dadanya. Hatinya sedih memikirkan keadaan putrinya yang hanya sibuk mempercantik diri. Itulah yang dilakukan putrinya yang pemalas itu setiap hari. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah. Ibunya pun tidak lupa untuk mengajak Darmi membantunya bekerja di sawah. Darmi, ayo bantu ibu ke sawah, nak. Enggak, Bu. Nanti kalau kuku dengan kulitku kotor, gimana? Kamu tidak kasihan sama ibumu, nak. Ibu tidak lihat, saya ini lagi berdandan, Ibu. Akhirnya, sang ibu pergi sendirian ke sawah. Ketika pulang dari sawah, Ibu Darmi langsung menghampiri ibunya dan berkata kepada ibunya, "Upahnya mana, Bu? Aku perlu uang." "Jangan, nak. Uang ini untuk membeli beras." "Tapi bedakku habis, Bu. Harus beli yang baru." "Kamu ini jadi anak cuma pandai minta saja, tapi tidak mau bekerja." Meskipun malah sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, Darmi meminta lagi uang itu kepada ibu, tapi kali ini untuk membeli alat kecantikannya yang lain. Hal itu terulang setiap hari. Suatu hari,
ibu ingin turun ke pasar untuk berbelanja dan tidak lupa untuk mengajak Darmi. Namun, Darmi tidak keberatan untuk mengikuti ibunya. Tapi, Darmi mengajukan satu syarat. Ibunya tidak boleh menyatakan bahwa ia adalah ibunya. Ibunya pun menyetujuinya, walaupun hati sang ibu itu sangat sakit sekali. Mereka pun turun ke desa untuk berbelanja yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Ketika mereka turun ke desa, orang-orang melihat Darmi memakai baju yang sangat cantik sekali, bersolek agar orang mengagumi kecantikannya. Kemudian para pemuda desa melihat mereka. Mereka mengagumi kecantikan Darmi, dan mereka pun di antara para pemuda desa, di antara orang-orang bertanya-tanya, siapa yang berjalan di belakang dari situ? Dan di antara pemuda itu ada salah satu pemuda yang bertanya kepada anak gadis itu, "Hai cantik, siapa yang berjalan di belakangmu itu? Apakah itu ibumu?" Bukan. Dia itu pembantuku. Yakin dia itu bukan ibumu? Sudah aku bilang, dia itu bukan ibumu. Alangkah terbukanya hati sang ibu mendengar kelakuan si Darmi, dan sambil menangis ia memohon kepada Tuhan. "Ya Tuhanku, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba sedang teganya memperlakukan diri hamba ini. Ya Tuhanku, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia." Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh anak gadis itu berubah menjadi batu. Perubahan itu diawali dari kaki. Ketika perubahan itu sudah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. "Oh ibu, ampunilah anakmu selama ini, ibu. Ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini, ibu. Ibu, ampunilah ibu. Ibu." Anak gadis itu berubah menjadi batu. Tubuh anak gadis itu berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, orang-orang dapat melihatnya bahwa tubuh anak gadis itu masih merintikkan air mata, seperti sedang menangis. Maka batu yang berasal dari tubuh anak gadis itu yang mendapatkan kutukan dari ibunya itu disebut batu menangis. Ini adalah salah satu contoh batu menangis. Sekianlah dongeng dari saya ini. Semoga cerita dari saya ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Akhil, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.